Azan naik apa? Naik taksi. Kebetulan masuk dari telinga, maka itu bisa menimbulkan batuk juga. Jadi nggak mesti dari sini. Gitu. Kemudian ada juga di pleura, di diafragma dan di lambung. Jadi ada sesuatu yang merangsang. Bisa bilang dia batuk akut atau batuk kronis. Ini kalau kita kurang dari 2 minggu maka dia batuk akut. Tapi kalau dan dia stimulasinya dalam waktu singkat aja langsung respon gitu. Kemudian kalau batuk kronik lebih dari 2 minggu, stimulasi yang terus menerus. Jadi batuknya nggak sembuh terus menerus. Akhirnya dia jadi batuk kronis. Tapi ada juga namanya batuk berulang. Dia udah lebih dari 2 minggu, sembuh sih sebentar, terus kambuh lagi gitu. Jadi dia stimulasi episodik yang berulang. Nah, ini kualitas batuk kita bisa bedakan antara batuk kering dengan batuk berdahak, ya. Ya, jadi di sini infeksinya jelas, penyebabnya di sini ada iritasi tenggorok. Iritasi bakteri banyak gitu karena ini disebabkan karena virus. Ini atau penyebab lainnya adalah menghirup zat yang mengiritasi saluran pernafasan. Nah, sekarang kita belajar tentang mukosa. Yang pertama adalah hindari. Apalagi kalau kita tahu kita ada anak-anak yang jenis, kemudian bisa juga harus melakukan ya, kita juga mencoba melakukan latihan, posisinya di bagaimana, kemudian fisioterapi. Terus yang terpenting adalah diet atau nutrisinya. Ya, ini kita harus mencari makanan-makanan ya yang bisa membantu untuk penyembuhan batuk. Bisa antioksidan, kemudian cairannya harus adekuat ya, adekuat itu cairan yang baik ya, hidrasinya cukup, kemudian nutrisinya yang seimbang. Lanjut. Nah, ini obat-obatan yang saya dapat, yang mungkin ibu-ibu punya obat lain di rumah, silahkan dicek di rumah, atau kalau punya pembantu di rumah, atau ada orang di rumah anaknya yang lagi libur, fotoin obat ini. Ya. Yang ini, jadi obatnya kita lihat pengobatan, misalnya ada obat batuk tulisannya kodein ya, kodein atau misalnya dextromethorphan, itu adalah jenis antitusif yang artinya langsung ke pusatnya, langsung ke otak ya, langsung ke pusat itu. Jadi bukan cuma untuk anti alergi. Kemudian ada juga ada mukoaktif ya, misalnya ada ambroxol ini mukokinetik ya, mukolitik, dia pengencer dahak untuk batuk berdahak. Jadi dia bisa akut, bisa kronis. Nah, kemudian ada pisang juga karena konsistensinya yang lembut, yang yang lunak, itu tidak mengganggu saluran nafas ya dan tenggorokan. Termometer apa bun namanya bun? Coba dijelaskan. Kurang dari 3 tahun ini paling baik digunakan sekal termometer. Boleh nih pakai digital, tapi nggak boleh ya Bu punya satu alat digital terus nanti mau pakai di dubur atau di mulut, jangan, harus punya 2 dan dinamain, yang satu misalnya untuk di dubur, satu misalnya untuk di mulut gitu. Nah, ini oral ini untuk anak lebih dari 3 tahun atau dewasa. Jadi kita harus melihat di sini kalau kita anaknya kurang dari 3 tahun, lebih baik kita menggunakan oral. Kenapa sih? Karena ada caranya penggunaannya.
dalam mulut. Caranya nih Bu, jadi bukan ditaruh di mulut aja, diletakkan di bawah lidah ternyata. Ya, nah baru tuh, jadi baru tahu ya. Gitu, jadi jangan masuk mulut aja. Enggak, ternyata harus diletakkan di bawah lidah. Jadi mengukurnya di bawah lidah. Kemudian itulah mengapa kalau pada anak bayi tadi saja. Kemudian dia lebih baik memang dibandingkan katanya termometer rektal termometer atau ketiak. Kenapa? Karena cepat. Kalau pada anak-anak kan cepat, tapi kalau yang akurat, lebih akurat mana nanti kita lihat. Ada yang tahu nggak jaraknya berapa? Ternyata ada jaraknya. Jadi untuk menggunakan termometer nggak bisa tembak aja. Jaraknya 2 inch atau kurang lebih 5 cm. Jadi sejari. Ibu bisa lihat segini sejari ibu bisa ukur. Ya gitu. Jadi ada cara-caranya. Tapi dia juga dipengaruhi oleh apa? Matahari, kemudian ada suhu ruangan juga dipengaruhi ternyata. Terus penggunaan kopi dan jaket juga mempengaruhi. Kopi dan jaket juga mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalaupun dia baik dengan berbagai faktor ini yang mempengaruhi, faktornya banyak sekali kan kalau kita mau mempengaruhi, tetap saja nanti akan kita lihat yang lebih baik yang mana. Jadi lebih baik penggunaannya karena memang lebih cepat bukan dalam akurasinya. Lanjut. Ini pacifier termometer yang tadi yang kayak empeng bayi ya. Ini bisa digunakan pada bayi. Pengukurannya tapi lama beribut. 6 menit. Kebayang kalau bayinya lagi demam, nangis, kira-kira suruh empeng 6 menit itu bisa nggak? Susah ya, gitu. Jadi susah memang gitu. Jadi dia diperkirakan merupakan nilai perkiraan demamnya, bukan exact. Kenapa? Karena waktu kita mengukur panas, diharapkan termometer itu ada di bawah lidah. Sedangkan empeng itu kan di mulut di atas lidah, gitu. Jadi ini bukan nilai yang tepat. Nah ini merkuri tadi, kalau merkuri udah nggak dipakai ya Bu, tapi biasanya memang kadang kalau dulu kita pakainya bisa di rektal maupun di ketiak. Penggunaannya berapa lama? Lama, 6 menit ternyata orang merkuri, karena dia naiknya perlahan-lahan. Ini tidak digunakan lagi karena sifatnya toksik. Jadi gold standarnya apa? Ternyata gold standarnya adalah rektal termometer. Kenapa demikian? Lanjut. Nah kita lihat nih. Ternyata buat ibu-ibu yang langsung ingin mengajukan pertanyaan, monggo ya bisa ditulis langsung, nanti diberikan kepada para panitia untuk masalah batuk pilek dan sama pada. Dan kalau yang saya sayangi ibu-ibu dan teman-teman kecil saya di sini ada yang membawa anak ya, dan ada teman-teman kecil saya di sini. Selamat pagi, salam sehat semua. Perkenalkan saya Dr. Gigi Suryama, diberikan kesempatan untuk sharing tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan di sini kita membahas bareng-bareng soal apakah mitos atau fakta dari hal yang kita ketahui sebelumnya tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, tadi sudah dijelaskan ya dari oleh Mbak Cika, saya namanya Gigi Suryama, bisa dipanggil Nelly ataupun Lili. Dan saat ini berdomisili di Al Zainah, dan tadi saya lulusan dari FKBUI tahun 2017. Next slide. Nah, ini adalah gambaran besar yang akan saya sharing hari ini. Yang pertama adalah perbedaan gigi susu dan gigi tetap. Mungkin masih ada yang belum tahu nih ibu-ibu di sini. Yang kedua adalah keadaan normal kasus penyakit yang memang ditemui pada kasus atau pada penampakan klinis di gigi anak. Yang ketiga adalah bahaya karies gigi atau gigi berlubang. Yang keempat adalah cara merawat dan mencegah penyakit gigi dan mulut pada anak. Next slide. Oke, mungkin di sini saya yang grogi kayaknya dilihatin sama ibu-ibu semua di sini. Saya sekalian putar ya, mungkin saya sekalian ingin bertanya. Kira-kira menurut mungkin Mbak Coba, Mbak Novi, kira-kira ini mitos atau fakta? Gigi susu lebih mudah berubah daripada gigi tetap? Coba di sini. Fakta. Baik, next slide. Jadi jawabannya adalah fakta ya ibu-ibu. Nanti kita bahas di perbedaan gigi susu dan gigi tetap. Oh ya, saya mau menginformasikan jika slide ini akan saya bagikan PDF-nya, jadi nanti bisa dibaca lagi ya, dengan ada printable juga untuk anak-anak yang bermain. Jadi kita bahas tentang perbedaan gigi susu dan gigi tetap. Kita ketahui kalau gigi susu itu terjadi pada masa anak-anak dan kurang lebih saat kita kalau yang mempunyai anak sekarang bisa dilihat kalau gigi susu itu jumlahnya 20. Biasanya itu selesai di usia 2-3 tahun, gigi susu sudah selesai tumbuh semuanya 20 jumlahnya, sedangkan untuk gigi dewasa atau gigi tetapnya itu berjumlah 32. Terdapat perbedaan, yaitu misalnya bisa dilihat
di samping gigi taring padahal dan gigi yang kecil terlihatnya ada spacing, padahal itu adalah mekanisme yang diciptakan Tuhan ketika gigi tetapnya muncul, gigi tetapnya lebih besar. Jadi spacingnya hanya untuk kalau gigi anak-anak terlalu rapat, nanti ditakutkan ketika gigi tetapnya muncul berantakan. Next slide. Nah, ada dua gambar. Gambar ketiga ada kehitaman pada salah satu anggota gigi. Ini baju. Dan kita tahu ini normal. Ini adalah hal yang tidak normal atau kita sebut patologis. Next slide. Jadi gambaran ketiga itu disebut dengan diskolorasi gigi. Mungkin ada yang punya anak di sini dia suka banget. Yes, Nah, David itu kamu. terjadi karena ada proses trauma yang menyebabkan saluran gigi tetapnya sudah keluar sehingga akarnya itu sedikit terdorong, berotasi, tilting menyebabkan dia keluar. Hal ini juga harus dilakukan pencabutan segera karena ini sudah melukai gusi, dan kalau udah ada yang kasar pas bagian dalam dari mulutnya juga sariawan ya. Nah, lebih baik itu mandi, sarapan, sikat gigi. Karena kan kalau sudah sikat gigi, giginya sudah bersih. Jadi 2 kali sehari dengan pasta gigi dan fluoride, pada pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Karena pada saat kita tidur, produksi air liur kita itu menurun. Jadi self cleansingnya sudah menurun. Jadi menyebabkan bakteri itu lebih suka dia membuat proses gigi berlubang pada malam hari itu dia akan lebih panjang waktu yang dia punya. Nah, terus yang kedua, misalnya tadi kalau kita mempunyai anak yang baru tumbuh gigi, misalnya anaknya masih 6 tahun, tumbuh gigi permanen dan ke gigi susu. Jadi perkembangannya pun akan bisa misalnya jadinya nanti gigi tetap yang tumbuh akan ada kelainan struktur bisa. Jadi lebih baik kita ketahui kalau gigi susu itu sudah infeksi, dirawat biar dia nggak sakit. Kalau sakit nanti anak tidak ngapa-ngapain, lalu nanti gigi tetap bisa bermasalah. Jadi lebih baik kita dirawat. Kapan waktu yang tepat untuk mengikat gigi anak? Kenapa punya anak? Dari kapan? Ya, jadi next slide. Jadi kita mulai dengan pada saat bayi baru lahir, itu kita dapat mengikat gusinya dengan menggunakan kasak yang dilapisi vitamin. Jadi kalau kita sering lihat anak bayi lidahnya putih-putih, dalam pipi bagian dalamnya putih-putih, itu kita sebut dengan infeksi jamur. Infeksi itu bisa kadang-kadang menyebabkan bayinya demam. Itu karena sisa susunya itu tidak dibersihkan. Jadi kita bersihkan memakai kasar. Nah, jika sudah masuk MPASI, maka dia biasanya kita menggunakan sikat jari silikon itu sekalian untuk merangsang gusinya agar giginya tumbuh. Jadi bisa sikat silikon juga sekalian membersihkan dan merangsang. Lalu di usia anak tersebut misalnya 17 sudah tumbuh gigi pertama. Gigi pertama tersebut harus disikat. Sikatnya dengan misalnya gigi tersebut saja disikat dengan sikat gigi yang kecil dan halus. Lalu menggunakan fluoride, nanti ada di slide selanjutnya. Jadi dari gigi pertama tumbuh itu harus disikat. Jadi jangan nanti kalau udah 2 tahun gigi penuh baru disikat. Karena proses jadi ini adalah bisa diperlihatkan Mbak, mungkin pada belum lihat giginya seperti apa. Jadi ini adalah phantom atau tiruan gigi. Nah, gigi ini kurang lebih secara garis besar kita mempunyai permukaan ditambah jadi 3 garis besar, permukaan depan, permukaan gigit, dan permukaan dalam. Nah, ini permukaan bagian depan, ini permukaan gigitnya, dan ini permukaan dalam. Kuncinya menyikat gigi adalah kita harus menyikat seluruh permukaan. Idealnya dilakukan selama 2 menit dan dilakukan di depan kaca. Jadi saat kita punya anak, kita bisa melakukan di depan kaca, anaknya kita turun dari belakang, kita sikatin giginya sambil kita pegang tangannya biar memori ototnya juga ingat ya. Atau kalau yang masih kecil kita bisa taruh di paha, kita bisa tahan
Nah itu yang penting anaknya nyaman. Nah lalu yang penting pada saat penyikatan gigi, sikat giginya mau apa aja boleh. Yang penting halus dan juga sampai ke bagian yang paling bawah. Nah misalnya kita mulai dari yang ini, yang bagian kiri ya dok ya. Kalau bagian kiri misalnya kita tutup dulu giginya, lalu kita putar bulat gitu ya dok ya. Ya kalau penyuluhan anak kita sukanya begini. Anak-anak, bendera Indonesia warnanya apa? Merah putih. Kita singkat dari merah ke putih ya. Kita singkat dari merah ke putih, bisa memutar atau merah ke putih. Intinya kita jangan membuat makanan tersebut malah masuk ke dalam sela-sela gusi. Putar-putar bagian kirinya misalnya. Dari bagian kiri kita putar-putar, di atas, di bawah, putar-putar, lalu ke bagian depannya. Bagian depannya. Ya, bagian depannya semuanya, ke bagian depan sini, lalu ke bagian kanan. Setelah selesai gigi yang tahapan depan, kita bisa buka giginya. Kita sikat ke bagian gigi yang kunyahnya, yang gigi gerakannya kita sikat ke dari dalam keluar, dan itu kita lakukan atas dan bawah, karena biasanya orang itu bawah, atasnya lupa. Nah, jadi atas dan bawah. Nah, pada saat ada juga yang sering terlupa adalah gigi bagian dalam. Jadi kalau dewasa sering banget yang ke dokter gigi karena karang giginya itu banyak banget bagian dalam. Kita lupa. Anak-anak juga diajarkan gitu. Jadi ada bagian dalam di sini. Dari bagian dalam yang di gigi belakang bisa dari merah ke putih juga, merah ke putih, depannya juga, dan juga bagian gigi yang atasnya. Nah, gigi ini intinya semuanya harus tersikat. Dan untuk anak-anak tipsnya adalah kita membuat itu menyenangkan. Jadi mau pakai nyanyian atau misalnya cerita kayak misalnya, tahu nggak kalau malam hari kuman saya kayak gitu, atau bisa juga dengan nyanyi-nyanyi. Nah mungkin ada dari teman di sini yang mau mencoba, atau nanti mungkin gigi kuisnya aja, mungkin kalau ada yang mau kuisnya. Ya terima kasih kepada Dr. Koni dan kita latihan dan kita bisa lakukan seperti terapi ya. Jadi kita suruh anaknya untuk dorong ya pakai lidah, karena itu kan tekanan ya, tekanannya lakukan terus gigi itu juga bisa berpindah, bukan berpindah ya, bergeser. Nah tapi itu harus kita konsultasikan atau tanya ke dokter gigi, kira-kira butuh nggak ini terapi kayak didorong-dorong lidahnya misalnya. Satu periode 10 kali dorong ya, ayo 1, 2, 3 dorong gitu. Kalau misalnya berkala dalam satu hari. Jadi yang pasti adalah ketika ada 2 gigi barang, gigi sisi dan gigi kita dalam tempat yang sama, gigi sisi Dibenerin dulu rambutnya. Aduh, ketinggian. Foto lagi. Kalau di foto gimana? Satu pertanyaan terakhir untuk dokter Doni. Pada usia berapa Udah rapi. memakai kawat gigi? Anak bisa memakai ini sebenarnya dari usia periode gigi bercampur, misalnya dia ada yang mantap dan gigi susu itu juga bisa dilakukan intervensi. Bukan gitu sayang. Ininya yang diputar. Baiklah, kita memasuki acara berikutnya.